Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil ghafur bi dzikrihi yanbasitul qalbu bil farahi was surur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbus sinina wasyuhur. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul masyhur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin al-maghfur wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila akhirid duhur. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib dan para ulama, para asatidz, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayah serta inayah kepada kita sehingga kita bisa berkumpul, bertemu di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-khamis was salasun min asma'illah al-husna al-ghafur. Yang ke-35 daripada Asmaul Husna, nama Allah Al-Ghafur. Qala al-Imam al-Ghazali al-Ghafuru bima'na al-Ghaffar walakinnahu bi syai'in yumbi'u an-naw'i mubalaghah ma yumbi'u anhal ghaffar. Fa'innal ghaffar mubalaghatun bil maghfirah bil idhafah ila maghfiratin mutakarrirah marratan ba'da ukhra, fal fa'al yumbi'u an kasratil fi'il wal fa'ul yumbi'u an jaudatihi wa kamalihi wa syumulihi, fa huwa ghafurun bima'na annahu tammul maghfirah wal ghufran kamiluha hatta yablugha aqsa darajatil maghfirah. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, Al-Ghafur itu adalah satu makna dengan Al-Ghaffar. Al-Ghaffar Asmaul Husna yang ke-15. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir Al-Ghaffar. Al-Ghaffar itu satu makna dengan Al-Ghafur, artinya Maha Pengampun. Maha Pengampun. Tetapi ada perbedaan sedikit. Kalau Al-Ghaffar itu artinya Maha Pengampun berulang-ulang. Setiap kali kita berbuat dosa, minta ampun, diampuni. Berbuat dosa, minta ampun, diampuni. Berbuat dosa, minta ampun, diampuni. Al-Ghaffar, berulang-ulang. Kalau Al-Ghafur itu Maha Pengampun dalam arti umum. Nah, dia memberikan ampunan kepada kita, ampunan yang menyeluruh, ampunan yang sempurna. Kalau kita minta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh minta ampun, Allah berikan kita ampunan yang menyeluruh tanpa ada meninggalkan sedikit jua pun. Itu Al-Ghafur. Jadi sedikit beda. Al-Ghaffar Maha Pengampun, berulang-ulang dia mengampuni kalau kita minta ampun. Sedangkan Al-Ghafur, dia beri ampunan kita dengan ampunan yang menyeluruh. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
Al-Ghafur maupun Al-Ghaffar itu termasuk sifatul jamal, nama-nama Allah yang diambil dari sifat-sifat keelokan, keindahan. Sifat Allah itu ada dua, ada sifat yang namanya al-jamal, keindahan, keelokan. Ada sifatul jalal, sifat kebesaran, keagungan. Asmaul Husna yang 99 itu kadang-kadang dari sifat-sifat keelokan, kadang-kadang dari sifat-sifat kebesaran. Nah, sifat-sifat keelokan itu, jamal itu, yanfatihul qulub bisurur. Kalau kita ingat sifat-sifat Allah yang elok, hati kita menjadi gembira, hati kita menjadi lapang. Contohnya Al-Ghafur, Allah itu maha pengampun. Kalau kita ingat Allah itu maha pengampun, tentu hati kita akan parah gembira, wasurur. Ar-Rahman, Allah itu maha pengasih. Ar-Rahim, maha penyayang. Itu dari nama-nama Allah, sifatnya al-jamal, keelokan. Kalau kita ingat, nah Allah itu penyayang, Allah itu pengasih, Allah itu al-halim, maha lembut, maha santun. Semua itu sifat-sifat keelokan. Bizikrihi, dengan mengingat itu, yanfatihul qulub, terbuka hati gembira, lapang. Nah, dari sisi lain, sifat Allah itu ada yang jalal, kebesaran, keagungan, keangkuhan. Ada nama Allah di situ Al-Muntaqim, yang maha menyiksa. Ada nama Allah di situ Al-Qahhar, yang maha mengalahkan. Ada nama Allah Al-Jabbar, yang maha memaksa. Nah, ini diambil dari sifat al-jalal, keelokan. Bizikrihi yanqabidul qulub bil hammi wal huzun. Kalau kita ingat Allah itu punya sifat-sifat agung, besar, hati kita akan siap. Nah, hati kita akan sedih. Allah tuh maha menyiksa, Allah tuh maha memaksa, Allah maha mengalahkan. Jadi kalau kita ingat nama-nama Allah yang diambil dari sifat-sifat keagungan, hati kita akan sedih, hati kita akan duka cita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita kada lepas daripada dua sifat ini. Allah subhanahu wa ta'ala tajalli dengan kita, Allah menghadap kepada kita kadang-kadang dengan sifat keelokan, kita jadi senang, jadi bahagia, jadi riang, gembira. Tapi kadang-kadang Allah tajalli kepada kita dengan sifat keagungan, kita jadi sedih, kita duka cita, kita jadi risau, jadi gelisah. Kalau sifat-sifat keangkuhan, keagungan ini yang dinampakkan Allah kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, anak misalnya. Nah, anak ini kalau Allah nampak padanya sifat-sifat keelokan, anak ini akan selalu menyenangkan hati kita. Dinasihati ini menurut, disuruh ke sana menurut, apa aja kita ini mau. Itu kalau Allah menampakkan sifat jamal, keelokan kepada anak, hati kita pun jadi senang. Kalau punya anak, apa yang disuruh mau, dinasihati nurut. Tapi kalau Allah menampakkan kepada anak ini sifat jalal, keras, memaksa, mengalahkan, nah, kita suruh A, B jadinya. Kita suruh ke pasar, kada jadinya. Ya, kita sembahyang, kada hendak jadinya. Nah, ini sifat jalal. Ini akan membuat kita yanqabidul qulub, hati kita akan sedih, hati kita akan susah. Dan ini berlaku kepada seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Kadang-kadang Allah nampak di sana sifat keelokannya, lalu hati kita senang melihat, mengingatnya. Tapi di satu lain kadang-kadang Allah nampak sifat-sifat kebesarannya, maka bila kita lihat, kita ingat, kita akan jadi sedih, kita akan jadi susah.
Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau kita berkehendak sesuatu, merencanakan sesuatu, Allah menampakkan sifat jamalnya kepada kita. Allah menampakkan sifat eloknya kepada kita. Apa yang kita rencanakan sesuai rencana. Apa yang kita cita-citakan terkabul. Apa yang kita maksud berhasil. Kalau Allah menampakkan sifat keindahannya kepada kita. Tetapi kalau Allah menampakkan sifat keagungannya kepada kita, Al-Qahar, Al-Jabbar, kita hendak ini gagal, kita hendak ini mestinya untung rugi, kita ini mestinya sihat jadi sakit. Nah, kenapa? Karena waktu itu Allah menampakkan sifat-sifat jalalnya kepada kita. Karena dengan sifat jalal itu Allah maha memaksa, Allah maha mengalahkan, Allah maha memudaratkan, Allah maha menyakiti dan sebagainya. Nah, Al-Ghafur yang kita bahas ini termasuk yang indah. Kapanpun kita ingat Allah Al-Ghafur, hati senang. Dimanapun kita ingat Allah itu pengampun, hati kita pasti akan senang. Nah, ini sifat-sifat jamal, sifat keelokan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian doa-doa orang yang saleh dahulu, Allahumma tajalla li bisifati jamalika, Allahumma tajalla li bisifati jamalik. Doa-doa orang dahulu, orang saleh, ya Allah, bertajallilah engkau kepadaku dengan sifat-sifat keindahan engkau. Sehingga setiap hari apa yang kita lihat, apa yang kita ingat selalu menyenangkan hati. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan sifat-sifat keindahannya kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Al-Karim banyak sekali disebut Al-Ghafur ini. Ratusan, mendekati 100 disebut Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahima, Rabbin Rahimin, Baldatun Tayyibatun wa Rabbun Ghafur. Banyak di Quran Ghafur, Ghafur, Ghafur. Artinya menunjukkan bahwa Allah itu sangat pengampun kepada hamba-hambanya ini. Di antaranya dalam surat An-Nisa 110 Allah berfirman, wa may ya'mal su'a aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Ghafurar rahima. Barang siapa yang berbuat jahat, barang siapa yang berbuat dosa, atau dia menzalim dirinya sendiri, kemudian dia minta ampun kepada Allah, dia jumpai Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Siapa yang berbuat kesalahan, berbuat dosa, menzalim diri sendiri, lalu dia minta ampun kepada Allah, Allah ampuni dosanya. Nah, dosa seperti apa yang dimaksud dengan ini? Begitu kita astaghfirullahalazim, kita minta ampun kepada Allah, Allah ampuni dosa kita. Kada perlu yang lain-lain. Cukup astaghfirullahalazim, aku minta ampun kepada Allah yang maha agung, Allah ampuni dosanya. Dosa seperti apa yang dimaksud dengan ayat ini? Para ahli tafsir menjelaskan, yang dimaksud dengan Ghafur, Allah maha mengampuni dosa. Begitu hambanya istighfar, itu dosa-dosa seperti kasful aurah, seperti membuka aurat. Membuka aurat ini ada waktu-waktu tempat yang kada boleh. Seperti kita buka aurat di hadapan orang yang kada boleh memandang aurat kita. Kita buka aurat.
Kita buka aurat kita di hadapan orang yang kada boleh melihat aurat. Dibuka aurat, di situ dosa. Dosa. Begitu dia astagfirullahalazim, minta ampun kepada Allah, tadi aku buka aurat, Allah ampuni dosanya. Yajidillaha ghafurur rahim. Contohnya dosa seperti itu. Walamsun au nazarun ilal ajnabiyah. Laki-laki yang memandang atau menyentuh perempuan yang bukan mahram, atau sebaliknya. Memandang perempuan yang bukan mahram, menyentuh perempuan yang bukan mahram, dosa. Dosa. Su'an, itu dosa. Begitu dia sadar itu dosa, lalu istighfar, astaghfirullahalazim, tadi melihat yang diharamkan Allah. Astaghfirullahalazim, tadi menyentuh yang diharamkan Allah. Yajidillaha ghafurur rahimah, dia jumpai Allah tuh mengampuni dosa-dosanya. Nah, itu contoh dosa yang begitu istighfar, Allah ghafur, Allah maha mengampuni. Termasuk lagi di situ azdal bahimah, menyakiti binatang. Menyakiti binatang itu dosa. Menyakiti kucing, menyakiti ayam, menyakiti binatang. Nah, binatang itu jangan disakiti. Mun hendak bunuh, tapi jangan disakiti. Nah, contoh menyakiti binatang misalnya mengurunginya, kada diberi makan, kada diberi minum, itu menyakiti binatang. Ayam ke kambing kada dikurung, diminumi kada, dimakani kada, itu menyakiti binatang. Kalau menyembelih kambing itu halal. Ini menyakiti. Nah, menyakiti binatang itu dosa. Begitu dia sadar ini dosa, lalu astaghfirullahalazim, aku minta ampun kepada Allah, tadi menyakiti binatang, yajidillaha ghafurur rahimah, dia jumpai Allah tuh mengampuni dosanya. Wa syurbil khamar, minum arak. Nah, minum arak. Begitu minum arak dia sadar, oh ini dosa. Dosa minum arak, minum yang diharamkan Allah. Makan bangkai, makan babi, sadar, oh ini dosa. Lalu istighfar kepada Allah. Yajidillaha ghafurur rahimah, dia dapati Allah itu ghafur, maha mengampuni dan maha menyayangi. Lubusuz zahab wal haririr rijal, memakai emas, memakai sutra bagi laki-laki, dosa. Memakai kain sutra, memakai emas, laki-laki diharamkan. Begitu dia sadar, oh yang ku pakai ini emas nih kada boleh, lepas, minta ampun kepada Allah, minta ampun, astagfirullahalazim, tadi memakai yang diharamkan Allah. Nah, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dosa-dosa yang zahir. Dosa yang batin seperti riya, sombong, ujub, dengki. Nah, itu dosa-dosa seperti itu kalau istighfar, minta ampun kepada Allah, yajidillaha ghafuran rahimah. Istighfar aja, astaghfirullahalazim, minta ampun aku kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta ampun. Sampai 100 kali minta ampun kepada Allah, Allah ampuni dosanya. Masalah hati kita apa bujur-bujur minta ampun atau kada, itu Allah menilai. Kalau penilaian Allah ini sungguh-sungguh minta ampun, ya diampuni Allah. Tapi kalau setengah-setengah minta ampunnya, kada Allah ampuni. Itu tergantung hati kita, minta ampunnya kayak apa kepada Allah. Kalau orang datang kepada kita misalnya, kita tahu ini setengah aja minta ampunnya, maulah kita mengampuni. Orang berbuat salah lawan kita, datang minta maaf, minta ampun. Tapi kita tahu ini setengah aja minta ampunnya, kada bujur-bujur, kita kada mengampuni. Allah lebih lagi dari itu. Tapi kalau kita yakin ini orang benar-benar sungguh-sungguh, 100% bulat hatinya minta ampun, minta maaf kepada kita, kita akan ampuni. Lebih lagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Itu satu ayat di surat An-Nisa
Allah berfirman, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillah. Cukup istighfar, cukup minta ampun kepada Allah. Allah ampuni dosa-dosanya. Dosa macam apa? Dosa seperti yang tadi. Dosa seperti yang tadi. Nah, kemudian tentang Al-Ghafur, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 39. Faman taba min ba'di zulmih wa aslah fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Faman taba min ba'di zulmih wa aslah fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang taubat dari sesudah zalimnya lalu dia berbuat baik, tobat kepada Allah, Allah Maha Pengampun, Maha Ghafur, Maha Penyayang, Maha Penyayang. Nah, ini lain lagi dengan ayat pertama. Barang siapa tobat dari dosa, wa aslah, berbuat baik, Allah ampuni, tapi dengan syarat tobat dan aslah. Tobat dan berbuat baik. Nah, maksud berbuat baik, maksud tobat di situ adalah misalnya dosanya itu dosa mencuri. Nah, dosa mencuri. Orang yang mencuri ini zalim. Zalim, menganiaya. Kalau dia tobat kepada Allah, astagfirullahaladzim, minta ampun kepada Allah, aku tadi mencuri. Wa aslah, dan aslah, mengembalikan curiannya. Nah, kembalikan curiannya. Hanyar Allah itu Ghafurur Rahim, mengampuni dosanya. Jadi ada aslahnya. Kada cukup hanya dengan astagfirullahalazim. Maling-maling hendak dapat ampunan Tuhan, kada cukup dengan astagfirullahalazim. Mesti aslah, kembalikan curiannya. Nah, ini lain ayat pertama. Ayat pertama Allah tuh Ghafurur Rahim, begitu istighfar Allah Ghafur, mengampun dosa-dosa seperti tadi. Tapi kalau ini Allah Ghafur, pemaaf, Allah pengampun, sesudah tobat, sesudah aslaha, berbuat baik, hanya dapat ampunan Allah. Dosa seperti apa? Dosa yang bersangkutan dengan manusia. Itu kada bisa dengan istighfar, kada akan muncul nama Allah Ghafur. Kalau hanya istighfar, mesti ditambah dengan aslaha, berbuat baik. Jadi orang yang mencuri, orang yang merampok, orang yang menggibah, orang yang memfitnah, itu kada cukup dengan astagfirullahalazim, kada akan dapat Ghafur. Nah, mereka ini harus tobat, minta ampun, astagfirullah, ditambah lagi aslaha. Aslaha di sini kalau kita menzalim berupa barang, kembalikan barang kepada pemiliknya. Kalau kita menzalim berupa harga diri orang lain, minta halal kepada mereka yang kita zalimi harga dirinya. Nah, sudah kita kembalikan barang curian kita, sudah kita minta halal kepada orang yang kita zalimi kehormatan dirinya, sudah minta halal, astagfirullahalazim, Allah Ghafur, Allah mengampuni akan dosa-dosa kita. Nah, jadi Ghafur ini kada semata-mata mutlak Allah pengampun, tapi ada beberapa macam sebelumnya baru muncul nama Allah Al-Ghafur ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Yang ketiga lagi tentang firman Allah Al-Ghafur ini, annahu man amila minkum su'an bijahalatin summa taba min ba'dihi wa aslah fa innahu ghafurur rahim. Al-An'am ayat 54. Barang siapa yang berbuat daripada kalian satu kejahatan, dan setiap orang yang berbuat kejahatan itu dinilai jahil oleh Allah. Siapapun mereka, kalau berbuat dosa itu Allah menyebut dia jahil, orang bodoh. Walaupun secara dunia dia pintar, dia cerdik, banyak punya gelar, macam-macam gelar, profesor, doktor, insinyur,
Kalau kepintarannya kan ada kisah. Tapi kalau dia berbuat maksiat, Allah mengatakan itu orang jahil. Nah, orang jahil. Orang yang berbuat dosa, kemudian dia tobat, wa aslaha, dan dia berbuat baik, Allah tuh Ghafurun Rahim. Nah, contohnya macam orang meninggalkan sembahyang. Kita meninggalkan sembahyang, kada cukup dengan astaghfirullahalazim, kada dapat Ghafur, kada dapat Allah Maha Pengampun. Orang meninggalkan sembahyang, zuhur kada sembahyang tadi, astaghfirullahalazim, kada dapat ampunan. Sebelum dia aslaha. Aslaha apa? Bayar sembahyangnya. Nah, kalau kita kada sembahyang zuhur, habis waktu zuhur, kita qadha, kita bayar sembahyang zuhur yang kita tinggalkan itu, lalu kita minta ampun kepada Allah karena melambatkannya, Allah Ghafur, Allah Rahim. Jadi orang kada sembahyang itu kada cukup hanya dengan astaghfirullah, mesti aslaha, bayar sembahyangnya. Orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur kada puasa, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, kada dapat ampunan kalau kada bayar hutang puasanya. Nah, orang yang sengaja meninggalkan puasa tanpa uzur, lalu dia istighfar kepada Allah, dia bayar hutang puasanya, Allah mengampuni, Allah Ghafur. Demikian orang hutang zakat, orang hutang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, banyak sekali ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang nama Allah Al-Ghafur ini, Allah Maha Pengampun. Al-mu'min bismillahil ghafur, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Ghafur. Kita percaya 100% bulat hati Allah itu Maha Pengampun dosa. Sudah percaya. Nah, kalau kita sudah percaya itu Allah itu Maha Pengampun, ayyatajawaza sayyiati akhi wa yasturahu wa yuhsina ilaihi limardatillahi ta'ala, bahwa kita pun memaafi kesalahan saudara kita. Di samping kita memaafi kesalahan saudara kita, kita disuruh menutupi kesalahannya dan berbuat baik kepadanya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah aja mengampuni, Dia Maha Mencipta, Dia yang memberi rezeki, Dia yang menghidupkan. Ada hambanya minta ampun, diampuni. Kita yang kada apa-apa, orang minta ampun kada maampunilah. Lebih hebat dari Allah lagi nih, lebih kuasa dari Allah lagi. Allah yang menciptakan hambanya, memberi makan hambanya, melindungi hambanya. Hambanya berbuat salah kepada Allah, ribuan kali salah, minta ampun, diampuni Allah. Kenapa kita kada memaafkan orang yang minta maaf kepada kita? Yang penting maafkan orang yang minta maaf kepada kita. Kalau sebagai bukti kita iman kepada nama Allah Al-Ghafur ini. Perkara maafnya itu bersyarat, kita atur. Yang penting kita ampuni. Aku minta maaf doaku, aku maafi, aku ridai, aku halali. Cuma kan berhubung dengan orang kaya, aku minta ganti rugi 10 juta misalnya, kan jadi masalah. Yang penting maafi dulu kesalahannya. Nah, macam Allah tadi kan, Allah memaafi orang ini, bayar ini. Allah memaafi orang yang kada sembahyang, bayar sembahyangnya. Allah mengampuni orang kada puasa, bayar dulu puasanya. Nah, yang salah itu kita kada memaafi. 1 miliar aja kada aku maafi, pokoknya aku harga diri, harga dirinya habis 1 miliar kada dimaafinya. Ini lebih hebat dari Allah lagi. Perkara orang minta maaf, orang minta ampun karena dia berbuat salah kepada kita, itu tuntutan iman kepada nama Allah Al-Ghafur ini. Wa fil hadis, tersebut di dalam hadis, idza wuqifal ibad nada munadin liyakum man ajruhu 'ala Allah falyadkhulil jannah qila wa man alladhi lahu ajrun qala al-'afuna 'anil nas
fayakumu kaza wa kaza alfan fayadkhulunaha bighairi hisab. Dalam hadis disebutkan di padang mahsyar waktu berhimpun seluruh makhluk Allah, hamba-hamba Allah, ada pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala. Pengumuman itu, hendaklah maju orang-orang yang punya pahala atas Allah. Maju, siapa-siapa yang ada punya pahala atas Allah maju dan masuk surga. Orang-orang padang mahsyar ini kadang ngerti siapa yang punya pahala atas Allah itu. Lalu orang padang mahsyar bertanya kepada malaikat yang mengumumkan itu, manil ladzi lahu ajru, siapa yang punya pahala atas Allah itu? Al-afuna 'anin nas, orang yang memaafkan manusia. Orang-orang yang memaafkan kepada orang-orang yang bersalah kepadanya. Ada orang bersalah kepadanya, dimaafkannya. Ada orang yang menganiaya dirinya, dimaafkannya. Payaku, maka mereka pun maju. Bikaza wa kaza alpan, sekian ribu orang maju. Fayadkhulunaha bighairi hisab, maka mereka masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih mulia amal seperti ini. Amal apa? Amal memberikan maaf ini lebih besar pahalanya daripada amal kita sembahyang sunat, daripada amal kita puasa sunat. Karena amal itu ada terbagi dua. Ada amal ini yang namanya akhlak rububiyah. Ada amal yang namanya amal akhlak ubudiyah. Sama-sama amal salih. Amal salih yang namanya akhlak rububiyah ini pengampun, pemaaf, penyantun, pemurah, penyayang. Ini amal salih yang sifatnya akhlak ketuhanan. Ini lebih besar pahalanya daripada amal-amal sifatnya ubudiyah, kehambaan. Puasa, sembahyang, baca Quran, zikir, itu amal-amal yang namanya ubudiyah. Makanya orang yang ahli puasa, ahli sembahyang, tapi pendendam, tapi kikir, di hadapan Allah lebih mulia orang yang pemurah, orang yang pemaaf. Walaupun dia ahli sembahyang, ahli puasa. Kenapa? Karena puasa, sembahyang itu akhlak-akhlak manusia, hamba. Tapi kalau ini akhlak Tuhan yang dicontohnya. Dan lebih sulit memaafkan itu daripada sembahyang. Sembahyang tarawih 20 rakaat kita inting. Tarawih 20 rakaat itu inting, mudah 20 rakaat. Tapi kalau ada orang pernah menampiling kita datang minta maaf, berat itu rasanya amalnya. Berat itu. Jadi menampiling kita tidak salah apa, tampilingnya datang kepada kita minta maaf, menampiling pian tadi nah. Lawan sembahyang 2 rakaat mana beratnya? Berat yang minta maaf ini. Makanya pahalanya lebih besar itu daripada sembahyang 20 rakaat. Karena sifat pemaaf, sifat pengampun, penyantun itu sifat akhlak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bisa mencontoh akhlak itu lebih tinggi nilai daripada hal-hal yang sifatnya kehambaan tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, makanya orang yang pemaaf itu masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nama Allah yang ke-36 insyaallah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa al-afiyah daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat
تقضي لنا بها من جميع الحاجات وتخرجنا من السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها صلاة من خيرة الحياة وأبد الممات. اللهم إنا نسألك التوبة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا أيها الرجل منا شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما. اللهم صل وسلم.